pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sabda Mariam dalam program Cerdas 5 Menit. Seringkali kita mendengar orang miskin tidak boleh sakit karena biaya rumah sakit itu mahal. Ya, memang biaya rumah sakit itu mahal meskipun kita memiliki pendapatan yang cukup. Namun apabila sakit itu datang, apalagi sakit berat, pasti kantong kita terkuras habis. Nah, dari mana kita mendapatkan tambahan biaya untuk rumah sakit? Simak informasinya berikut ini. Kisah sedih melanda Erna, karyawan sebuah perusahaan media nasional. Wanita single berusia 36 tahun ini divonis menderita penyakit tumor payudara dan harus menjalani operasi dan bahkan dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Tentu saja biaya yang tidak sedikit. Sementara ia hanya mengantongi polis asuransi kesehatan dari kantor tempatnya bekerja dengan nilai pertanggungan sebesar 10 juta rupiah. Beberapa waktu lalu saya harus operasi tumor payudara dan dirujuk ke rumah sakit di Singapura. Biayanya besar. Nilai proteksi asuransi dari kantor saya hanya maksimal 10 juta rupiah. Dan saya bingung harus mencari uang kemana. Gak enak kalau harus meminta uang dari orang tua. Jadi, akhirnya saya membeli secara pribadi polis asuransi kesehatan yang bisa memproteksi dengan nilai pertanggungan yang memadai. Saya sih nggak perlu ya Mbak, karena saya dengar sih asuransi kesehatan itu kan klaimnya ribet dan prosesnya lama. Jadi ya mendingan kalau saya sakit, saya bakal langsung sendiri aja ke rumah sakit, kan nggak ribet. Menurut saya sih perlu Mbak ya asuransi kesehatan, karena kita nggak ada yang tahu tuh kalau kita depannya bakal sakit atau kita bakal kena sakit apa gitu. Jadi kalau kita punya asuransi kesehatan, kita udah punya cadangan nih, mungkin aja bisa kita sakit, jadi kita udah punya persiapan kalau kita bakal terjamin sama asuransi kesehatan gitu aja sih Mbak. Menurut saya sendiri nggak perlu ya Mbak ya, di samping dana nggak ada, saya sendiri juga nggak ada bayangan untuk manfaat dari asuransi kesehatan itu apa. Kebanyakan masyarakat, mungkin termasuk Anda, merasa tidak perlu memiliki asuransi kesehatan. Banyak alasannya, antara lain susah diklaim atau Anda tidak memiliki dana untuk itu. Ya, karena mungkin tingkat kesadaran yang masih belum terlalu tinggi terhadap buat apa sih asuransi, terutama bagi mereka yang merasa seseharo, mereka yang merasa saya masih muda kok, gitu ya, seperti itu. Bagaimana menggugah masyarakat untuk bisa menyadari bahwasanya asuransi itu penting untuk bisa nanti memberi kita tuh nggak bisa tahu ya kalau ada resiko, apakah itu resiko kita sakit, resiko kita kecelakaan, resiko kematian bahkan dan lain-lain. Nah, nanti bagaimana keluarga yang ditinggal, atau bagaimana pembiayaan kalau kita masuk rumah sakit dan lain-lain. Nah, itulah nanti yang akan dilakukan atau dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, sebenarnya itu lebih ke pengalaman dari masing-masing orang. Tetapi gini, perusahaan asuransi itu menjalankan bisnisnya untuk membayar klaim. Karena kan asuransi itu adalah untuk memberikan satu rasa nyaman kepada masyarakat, peace of mind istilahnya. Bahwa saya, oh iya kalau saya berasuransi berarti masa depan saya dan keluarga akan ditanggung. Nah, mengenai klaim balik lagi, itu adalah selama ya semua proses klaim itu dilakukan ya dengan baik, misalnya syarat-syaratnya apa nih, itu dipenuhi, maka tentu klaimnya akan dibayarkan. Satu. Yang kedua, selama pada saat pengisian aplikasi asuransi itu benar-benar diisi secara jujur, dia pernah sakit apa, atau kalau nggak sakit diisi nggak sakit dan lain-lain, maka tentu proses klaimnya tidak ada alasan untuk tidak diganti. Biaya kesehatan merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan keuangan yang sulit dihitung. Semua orang tidak ingin sakit, tapi biaya kesehatan penting dimiliki oleh setiap keluarga. Saya Sabda Mariam, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Dipersembahkan oleh